Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, pastinya Pandu Amarta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Desa Angker, Tanah Persembahan untuk Sang Iblis. Cerita ini ditulis oleh Siska Novi. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Gimana kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita menuju ceritanya. Desa Angker, Tanah Persembahan untuk Sang Iblis. Sejak kematian orang tua dan adiknya, Suroso menemui seorang petapa yang terkenal sekali sebagai dukun, yang sangat mandraguna. Dalam hati dan pikiran Suroso, sungguh ingin sekali mendalami ilmu yang bisa membuatnya sakti mandraguna. Siapapun yang bisa membuatnya seperti itu, Suroso akan mendatanginya. "Untuk apa kamu datang kemari?" tanya Mbah Tomo. "Ajari aku ilmu yang kamu dalami itu. Aku berjanji, setelah dendam dalam hatiku terpenuhi, maka aku akan memberikanmu apapun yang kau inginkan," ucap Suroso. Mendengar hal itu, Mbah Tomo hanya terdiam dan menatap Suroso dengan tatapan yang tajam. Ada sesuatu yang harus Mbah Tomo pastikan pada Suroso. Mbah Tomo kemudian mengeluarkan sebuah serbuk yang ia simpan di dalam kain saat itu. Dia melipat gumpalan kain itu dan mengambil serbuk tersebut sedikit demi sedikit untuk ia tabur di atas bara api. Suroso nampak sangat marah sekali lantaran pertanyaannya tak dihiraukan oleh Mbah Tomo saat itu. "Hei, kau mendengar perkataanku atau tidak?" tanya Suroso. "Apa kau kira dengan aku tidak menjawab pertanyaanmu, maka kau menyimpulkan bahwa aku tidak menghiraukanmu?" ucap Mbah Tomo. Suroso menatap Mbah Tomo dengan tatapan yang bingung. Dia tidak mengerti apa maksud dari orang yang sedang berada di depannya ini. "Sebenarnya kau ini mau tidak mengajariku? Jangan berbelit-belit. Aku tidak punya waktu yang cukup lama untuk membahas hal seperti ini," ucap Suroso. Mbah Tomo kemudian mengelus jenggotnya yang sudah lumayan panjang. Dia melihat Suroso dengan penuh pertanyaan. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan setelah kamu mendapat ilmu dariku? Karena untuk mendapatkannya, kamu harus melakukan sesuatu. Ilmu ini sangat terlarang dan tidak mudah untuk siapapun menuntut ilmu tersebut," ucap Mbah Tomo. "Apapun akan aku lakukan. Tidak akan ada sesuatu yang berat selama aku masih hidup," ucap Suroso. Mbah Tomo mengangguk dan kemudian memberitahu bahwa untuk bisa mendalami ilmu darinya, Suroso harus melakukan serangkaian acara di mana dia harus melakukan beberapa ritual yang khusus. Memang harus dilakukan Suroso selama mendalami ilmu tersebut. "Kamu harus melakukan ritual rendam sirah sebanyak 7 kali. Setelah itu, kamu harus mengambil keperawanan wanita. Lakukan semua itu di Neptu Kemis Kliwon. Setelah itu, kamu harus mengubur kepala berjaga di setiap sawah. Nanti, kamu akan bertemu dengan Lembu Geni. Dia yang akan memberikan apapun yang kamu inginkan," ucap Mbah Tomo. Suroso mengangguk. Dia kemudian menjalankan hal itu sesuai perintah Mbah Tomo. Dia kembali ke desa dan menemui seorang perempuan bernama Sekar. Dia adalah putri kepala desa di sana. Sang ayah, Naryo, terkenal bengis dan juga tamak akan kekuasaan. Sang putri adalah sasaran Suroso.
untuk melakukan ritual tersebut. Malam itu, tiba-tiba kediaman Naryo dikepung oleh beberapa orang yang membawa senjata parang dan juga benda tajam lainnya. Anak buah Naryo berhasil dibunuh oleh pasukan Suroso. Naryo hanya bisa terdiam dan juga pasrah dengan apa yang akan terjadi. "Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan?" tanya Naryo. "Aku tahu siapa yang telah membunuh ayah dan ibuku, dan juga adikku. Anak buahmu, apa salah ayah ibuku?" tanya Suroso. "Hei Suroso, keluarga rendahan sepertimu tidak pantas menjalin hubungan dengan orang sepertiku. Apa yang kamu punya?" tanya Naryo. "Kurang ajar. Tidak pantas orang sepertimu merendahkan apapun yang aku punya. Busuk sekali mulutmu. Apa kau tidak menyadari bahwa kalian yang berlomba untuk punya kuasa di sini adalah orang-orang tolol, rela bersekutu dengan iblis untuk bisa mendapatkan semuanya?" ucap Suroso. Naryo tertawa tanpa henti. Dia mendengar perkataan Suroso yang terdengar sangat lucu baginya. Bahkan hal itu memang sudah terjadi sejak kakek buyutnya. Mengapa harus sekarang dibahas? "Apa kamu sudah gila? Harus meratapi semua itu saat ini?" ucap Naryo. Suroso sangat kecewa. Dia menatap tajam ke arah Naryo dan memperhatikan laki-laki itu dengan penuh emosi. Dia kemudian menyeret Sekar ke hadapan Naryo. Dengan penuh gairah dan tanpa ampun, Suroso menyetubuhi Sekar di hadapan Naryo. Naryo menjerit. Dia tidak kuasa menyaksikan sang putri menjadi santapan nafsu Suroso yang beringas. Kemudian Suroso mengambil parang yang dibawa oleh salah satu anak buahnya dan kemudian menebas kepala Naryo. Seketika darah bercucuran dari leher Naryo. Sekar menjerit ketakutan. "Mengapa kamu melakukan semua itu kepada ayahku? Aku dulu sangat mencintai adikmu," ucap Sekar. Suroso kemudian menoleh dengan cepat. Dia mengatur nafas dan mencoba berpikir sehat sekali lagi. Dia menatap wajah Sekar dengan tatapan yang sedih. Sekar terdiam melihat Suroso yang tiba-tiba terdiam dan kemudian meninggalkannya. Sekar menjerit. Dia tak kuasa menahan tangis yang sedang meluap saat itu. Suroso kemudian pergi untuk mencari mangsa tumbal terakhir untuk melengkapi ritualnya. Dia mendapatkannya dan kemudian mengubur kepala perjaka itu di area sawah desa saat itu. Suroso melakukannya sampai ritual selesai. Setelah itu dia berhasil memimpin desa tersebut. Namun beberapa penduduk merasa enggan untuk menghormatinya. Suroso yang tahu akan hal itu sangat murka dan mengutus beberapa orang untuk menangkap warga yang tidak mau mengikutinya. "Kumpulkan semua warga yang menolak kebijakanku. Jangan ada yang terlewat sekalipun. Jika sampai ada, maka kepala kalian yang akan menjadi taruhannya," ucap Suroso. Para anak buah Suroso kemudian bergegas pergi mencari beberapa warga yang menentang kepemimpinan Suroso menjadi lurah di desa tersebut. Namun anak buah Suroso tidak menemukan batang hidung para warga yang menentang tersebut. Akhirnya dengan wajah yang tampak ketakutan, anak buah Suroso mencoba memberitahukan bahwa kondisi kampung sudah sepi dan tidak ada tanda-tanda warga yang berada di sana. Suroso terkejut. Dia terdiam dan berpikir bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi saat itu. Namun, usaha warga itu tidak akan terlaksana karena Suroso dibantu oleh iblis lembu geni. Iblis lembu geni memberitahu bahwa para warga yang memberontak kepadanya akan melakukan perlawanan di hari dan jam sekian. Suroso tertawa mendengar itu. Dia kemudian menyusun strategi agar bisa membantai warga desa di sana. Saat hari itu tiba, para warga berkumpul di salah satu gudang pakan di tengah sawah desa.
Mereka terdiri dari beberapa pemuda yang tidak ingin ikut kekuasaan Suroso saat itu. Mereka mengajak istri mereka untuk memberontak, untuk melawan Suroso. Desa tidak boleh dipimpin oleh orang gila seperti dia. Jika tidak, jelas tidak akan beras dan apapun yang akan kita makan dari tanah desa ini tidak akan berkah. Tanah ini harus kita bersihkan lagi. Hal kotor yang sudah Suroso lakukan di sini harus segera kita hentikan, ucap Tomo. Beberapa pemuda setuju dengan pendapat Tomo. Mereka juga merasa aneh dengan gaya kepemimpinan Suroso yang sangat tidak lazim. Sejak Suroso memimpin, banyak sekali pemuda yang hilang, bahkan banyak sekali mayat yang sudah membusuk dengan kondisi tubuh telanjang dan tanpa kepala. Beberapa dari mereka juga pernah menemukan beberapa kejadian janggal yang saat itu disaksikan langsung. Kejadian itu adalah ritual aneh yang sering dipimpin Suroso di tengah hutan. Ritual di mana dia selalu membawa orang yang kepalanya ditutup oleh sebuah kain. Dan entah orang tersebut hendak dijadikan apa. Suroso bukan orang waras. Dia ditutupi oleh gelap setan. Dia lupa jalan lurus hidupnya. Mungkin dendam yang besar dalam hatinya yang membuat Suroso menjadi tidak bisa berpikir sehat lagi. Dendam kepada mereka yang sudah membantai keluarganya, ucap Tomo. Namun tiba-tiba pintu dari gudang itu terbuka dengan sangat keras. Ada beberapa orang yang masuk dan mendobrak pintu. Sungguh mereka semua yang berada di dalam kaget. Mereka terkejut karena kedatangan mereka sungguh nihil untuk diketahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Siapa mereka? Mengapa mereka sampai tahu rencana tersembunyi mereka saat itu? Tiba-tiba Suroso berjalan pelan masuk ke dalam gudang itu dan kemudian menatap satu persatu dari mereka yang sangat benci dengan kedatangannya. Terkejut dengan kedatanganku? Tanya Suroso. Apa yang kau inginkan dari kita? Ucap Tomo. Suroso kemudian menatap wajah Tomo dengan tatapan yang serius. Dia mencoba untuk memperhatikan raut wajah Tomo yang terlihat sebal melihat wajah Suroso. Kemudian menjadi panik ketika melihat sosok tinggi sedang berjalan melewati Suroso. Sosok berkepala kambing menatap tajam ke arah Tomo. Dan kemudian dengan sendirinya hidung Tomo mengeluarkan darah segar yang sangat banyak sekali. Tomo terkejut dengan darah segar yang tiba-tiba keluar itu. Suroso tersenyum. Perasaan bangga tiba-tiba menyelimuti pikirannya. Dengan hal itu, mereka bisa ketakutan karena melawan dirinya. Apa yang kamu lakukan, bocah sialan? Pasti semua ini ulah setan yang selalu denganmu itu, ucap Tomo. Ternyata hal aneh itu tidak terjadi kepada Tomo saja. Mereka yang bersama dengannya saat di ruangan itu menjadi sesak dan kemudian leher mereka serasa dicekik. Kejadian itu terjadi secara spontan. Melihat semua teman-temannya menjadi demikian, Tomo segera bersujud dan kemudian meminta ampun kepada Suroso. Tolong terima permintaan maafku. Aku berjanji akan setia melayanimu, ucap Tomo. Teman-temannya saat itu yang melihat Tomo bersujud hanya bisa menangis dan pasrah dengan apa yang terjadi. Sungguh hal ini di luar prediksi mereka. Dalam sekejap mereka seketika berhadapan dengan maut. Ampuni aku berjanji jika kau membebaskan teman-temanku, maka aku akan setia mengikuti semua perintahmu, Tuhan, ucap Tomo. Suroso tersenyum menyeringai. Dia kemudian mengelus rambut Tomo. Dia kemudian melihat mata Tomo yang sudah ketakutan. Suroso merasa bangga dengan semua itu. Ketakutan luar biasa mereka seperti sebuah hiburan baginya. Baiklah, aku ingin kamu mencarikanku seorang perjaka yang bisa aku jadikan tumbal malam ini. Cepat, ucap Suroso. Tomo dengan cepat melaksanakan perintah Suroso
dan kemudian pergi meninggalkan teman-temannya di gudang itu. Suroso menatap teman Tomo yang saat itu menatap takut kepadanya. Ternyata ada seorang perempuan sangat dia kenal saat itu, namun Suroso tidak menyadari keberadaannya. "Lila?" tanya Suroso. Seorang perempuan yang menggendong anak laki-lakinya menangis menjerit saat itu. Ternyata perempuan itu adalah mantan kekasih Suroso dulu. Dia tidak percaya bahwa laki-laki yang pernah dia cintai bisa berubah menjadi sangat biadab. "Apa yang membuatmu menjadi seperti itu?" tanya Lila. Suroso memilih tidak menjawab. Dia membuang muka dan kemudian pergi. Hatinya goyah. Ingatan tentang masa lalu menyelimuti hati Suroso saat itu. Dendamnya mulai bertambah, manakala dia masih ingat bahwa dia ditinggal selingkuh oleh seorang perempuan yang sangat dia cintai saat itu. "Perempuan sialan, ternyata suaminya hanyalah sampah seperti itu," ucap Suroso. Tiba-tiba terdengar bisikan bahwa dirinya harus membunuh suami Lila saat itu juga, agar dia bisa terlepas dari dendam yang sudah mendarah daging dalam dirinya. "Kau harus menanggung akibatnya, Lila," ucap Suroso. Dengan cepat Suroso mengambil parang yang berada di meja ruang tamu rumahnya. Dia segera bergegas berjalan menuju gudang untuk menemui Tomo yang saat itu sedang kembali ke sana. Suroso dibalut kemarahan yang sangat luar biasa saat itu. Kemarahan Suroso tak dapat terkendali. Hatinya dipenuhi dengan kegelapan dan semangat untuk membunuh. Dia kemudian mendobrak pintu dan kemudian menyeret Tomo secara tiba-tiba. Semua ketakutan bukan main. Lila yang saat itu melihat suaminya tiba-tiba diseret tanpa alasan, yang jelas hanya bisa menjerit dan menatap Suroso dengan tatapan yang tajam. "Kumohon, jangan kau bunuh suamiku. Dia satu-satunya yang aku punya di muka bumi ini," ucap Lila. Suroso tertawa lepas. Dia menatap Lila dengan tatapan yang muak. Apakah waras wanita yang berada di hadapannya ini? Sungguh besar sekali cintanya kepada laki-laki yang dulu menjadi selingkuhannya. "Kau dulu meninggalkanku hanya untuk mendapatkan cinta dari laki-laki seperti ini. Ah, kau sungguh membuatku muak," ucap Suroso. Lila melihat Suroso dengan tatapan yang sangat sedih. Hatinya sangat terpukul dengan perkataan Suroso yang menuduhnya mengkhianati cintanya. "Kaulah yang seharusnya sadar. Aku tidak berselingkuh dengan Tomo. Saat itu jelas orang tuamu yang sudah menganggapku sampah karena tidak pantas bersanding dengan anaknya," ucap Lila. Suroso terdiam. Dia menatap Lila dengan tatapan penuh marah, seakan tidak terima dengan perkataan Lila yang sudah sangat menyinggung hatinya. "Apa kau mengerti maksud ucapanmu kepadaku itu? Kamu menyalahkan orang tuaku untuk hubungan yang kau sendiri yang mengkhianatinya. Apa kau waras menjadi perempuan?" tanya Suroso. "Aku waras. Justru yang tidak waras adalah kamu. Kamu dibutakan dengan dendam yang kau sendiri tidak tahu bagaimana kenyataannya. Dulu orang tuamu menghinaku. Dia memintaku untuk meninggalkanmu karena kau sudah memiliki gadis lain di luar sana yang lebih pantas. Dia berkata bahwa aku tidak pantas bersanding dengan anaknya yang sangat pintar dan tinggi kedudukannya," ucap Lila. Hati Suroso menjadi gundah. Dia tidak percaya dengan perkataan Lila yang menjelaskan sesuatu yang sama sekali tidak dia ketahui. Apakah memang benar selama ini dialah yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi? Namun tiba-tiba Suroso merasakan keberadaan Lembu Geni yang datang mendekatinya. Bisikan Lembu Geni membuat Suroso tak sadarkan diri dan kemudian membunuh Tomo tanpa ampun. Dia kemudian menggorok leher Tomo dengan bahagia. Lila berteriak sekeras-kerasnya.
Dia tidak menyangka bahwa Suroso benar-benar melakukan itu semua. Laki-laki yang berada di hadapannya ini menjadi sadis dan tidak berhati lagi. Lila kemudian terdiam dan pasrah dengan apa yang akan terjadi. Suroso menghela nafas. Dia lega karena sudah membunuh seseorang yang sudah merusak hubungannya dengan Lila. Lila menatap kembali wajah Suroso yang saat itu sudah sangat tidak dia kenal lagi. "Apa kau sudah puas dengan yang kau lakukan?" tanya Lila. Suroso menatap wajah Lila dengan tatapan yang sedih. Dia tersadar bahwa sudah melakukan sesuatu yang melebihi batas. Entah mengapa dia menjadi emosi dan tak bisa mengatur dirinya sendiri. Saat itu memang dia sudah di luar kendali. "Apa yang barusan terjadi?" ucap Suroso. Lila menatap Suroso dengan tatapan yang kosong. Sungguh dia masih belum bisa percaya dengan yang dia lihat tadi. Sungguh dia masih ingin menanyakan kepada laki-laki yang sedang berada di hadapannya ini, mengapa dia berubah menjadi sangat bengis seperti itu. "Bunuh aku sekarang juga. Aku sudah tidak memiliki apapun saat ini," ucap Lila. Suroso menatap Lila dengan kesadaran penuh. Dia tidak mungkin bisa melakukan hal itu kepada perempuan yang pernah dia cintai dulu. "Apa kau sudah gila? Menyuruhku untuk membunuhmu?" tanya Suroso. Lila tertawa. Dia menatap Suroso dengan penuh kebingungan. Apa yang sebenarnya sedang dipikirkan laki-laki ini? Membunuh dengan bahagia setelah itu berkata lupa. "Apa kau pura-pura tak mengerti dengan kondisimu sekarang?" tanya Lila. Suroso menatap tajam. Dia menangis menatap Lila yang sudah memandang dirinya hina dan tak berharga lagi. "Kau manusia gila yang pernah aku temui di muka bumi ini. Aku masih punya Tuhan di hatiku. Aku tidak akan takut dengan iblis sembahanmu itu," ucap Lila. Seketika mata Suroso menjadi merah, dan kemudian tatapan Suroso menjadi tajam ke arahnya. Lila tersadar bahwa tubuh Suroso bukan sepenuhnya dikendalikan oleh laki-laki itu, melainkan tubuh Suroso itu sudah dikendalikan oleh iblis yang sangat haus darah manusia. "Jangan kau siksa manusia yang ada di hadapanku ini. Dia dulu orang baik. Tak sepantasnya makhluk sepertimu mengambil alih tubuhnya hanya untuk kepentinganmu saja," ucap Lila. Ternyata tubuh Suroso sudah dikuasai oleh lembu geni. Suroso sudah tidak ada lagi di sana. Makhluk yang menguasai Suroso tertawa melihat Lila yang sedang ketakutan saat itu. "Bismillahirrahmanirrahim," ucap Lila. Kemudian Lila membaca sebuah ayat suci Al-Quran, yang kemudian sosok yang sedang mengendalikan tubuh Suroso saat itu. "Mas, apakah kau sudah sadar?" tanya Lila. Kepala Suroso nampak sakit. Dia mencoba menahan rasa sakit itu dengan kedua tangannya. Lila hanya bisa terdiam dan melihat tingkah laku aneh Suroso yang sudah terlihat tidak baik-baik saja. "Aku bisa membantumu. Duduklah," ucap Lila. Hal itu dirasa percuma. Suroso menyadari bahwa dirinya memang saat ini sudah aneh, dan ada waktu saat dia sudah tidak bisa mengendalikan diri lagi. Namun semua sudah terlanjur terjadi. Dia harus menuntaskan semua yang menjadi tanggung jawabnya setelah ini. Tinggal satu ritual lagi untuk melengkapi semua itu. Suroso berharap bahwa semua ini akan selesai begitu saja. Dalam hati kecilnya, Suroso merasa bahwa yang dia lakukan adalah sia-sia. Dia sudah berperilaku kejauhan dan di luar akal manusia. Dia sudah menjadi manusia yang sangat sadis. Namun sekalipun semua itu sudah terjadi, Suroso tidak merasa kecewa karena dia merasa dirinya sudah bisa menjalankan belas dendamnya yang hampir terwujud. "Kurung mereka semua di gudang. Setelah ini kita akan melakukan ritual lemah abang.
kepada lembu geni. Kita perlu sesembahan lagi agar ritual ini bisa terlaksana dengan sempurna, ucap Suroso. Kemudian anak buah Suroso dengan cepat pergi berburu perjaka muda untuk dijadikan tumbal pelengkap malam itu. Sebagian anak buah Suroso mengikat beberapa orang dan juga di gudang. Mereka membungkam mulut Lila dan yang lain agar tidak berisik saat upacara berlangsung. Kemudian mereka meninggalkan mereka di sana. Sebelum acara ritual berlangsung, mereka harus mengirim bahan pangan keluar desa terlebih dahulu. Masih ada waktu untuk mencari mangsa baru sebelum upacara ritual tersebut dimulai. Anak buah Suroso berpapasan dengan seseorang pemuda yang memakai baju yang sangat rapi, sedang menuntun sepeda motor di pinggir jalan. Mereka berpura-pura tak mengetahui keberadaan laki-laki itu. Namun, anehnya saat dilihat di spion truk, laki-laki itu nampak berbicara sendiri di pinggir jalan. Anak buah Suroso merasa heran dan aneh dengan laki-laki tersebut. Kedua anak buah Suroso saling menatap satu sama lain. Mereka berniat untuk membuat laki-laki itu menjadi tumbal selanjutnya saat upacara berlangsung. Di tempat tinggal Suroso, dia melamun, menatap api unggun yang saat itu sedang menyala hebat di depannya. Dia mengingat hal-hal kecil yang tiba-tiba terlintas di pikirannya. Ibu, aku merindukanmu. Anakmu di sini sedang merangkai dosa indah sebelum pulang ke neraka, ucap Suroso. Dia menatap tajam ke sudut ruangan. Di sana sudah terlihat sosok yang sudah menatap Suroso tajam. Air liur berwarna merah sudah menetes bergantian dari mulutnya. Mata tajam yang penuh amarah sedang keluar dari wajahnya. Suroso mengerti bahwa dirinya sudah tidak bisa lepas lagi dari lembu geni. Dia sudah berjanji bahwa akan memberikan tanah desa ini untuk lembu geni setelah pembalasan dendamnya terpenuhi. Entahlah, sepertinya dari awal dia memang sudah salah. Dia sudah tidak mengerti apa yang harus dia lakukan setelah ini. Namun yang paling penting adalah Suroso harus menunaikan tanggung jawabnya. Suroso menunggu anak buahnya kembali. Dia sedang menatap dari kejauhan seseorang yang sedang berusaha menyelinap masuk ke dalam gedung pangan saat itu. Suroso tersenyum kecil. Sepertinya ada bandit nakal yang belum tahu menahu tentang dirinya. Dia kemudian mengambil sebuah parang dan berdiri untuk kembali ke arah gudang pangan saat itu. Dia ingin tahu siapa yang berani menyelinap masuk ke dalam desa. Namun Suroso merasa terkejut saat melihat gaya pakaian orang itu yang sangat familiar sekali. Dia kemudian mengingat seseorang yang pernah menolongnya saat di kota. Sesaat Suroso mengira bahwa laki-laki itu adalah Pak Lukman. Namun, untuk apa dia ke sini? Setelah itu Suroso mengingat sesuatu, bahwa di kota dia meninggalkan sebuah tanggung jawab yang belum selesai. Dia terkejut bukan main. Apakah benar laki-laki itu adalah Pak Lukman? Dia berusaha mengejar laki-laki itu sebelum jam upacara dimulai. Dia tidak ingin sampai laki-laki itu menjadi tumbal, karena dia sudah memerintahkan anak buahnya untuk mengambil siapapun yang dia temui untuk menjadi tumbal pelengkap upacara terakhir. Dia tidak ingin Pak Lukman menjadi tumbal. Penyerahan tanah sesembahan untuk sang iblis. Suroso berlari cepat menuju gudang. Dia ingin segera menyelamatkan laki-laki itu dari desanya. Bersambung.